Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan pembelajaran matematika melalui video. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Pak Fadlan akan mengenalkan 3 cara, yaitu cara garis bilangan, cara gambar, dan cara logika bermain. Oke, sekarang kita mulai dengan cara pertama, dengan garis bilangan. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Pertama, negatif 3 ditambah 5. Yang kedua, positif 6 ditambah negatif 9. Untuk memahami tentang garis bilangan, maka kita harus mengenal dulu yang disebut, ini nanti, ini anak panah atau panah saja kita sebut panah. Panah ini nanti digunakan untuk menuliskan bilangan-bilangan pada garis bilangan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan bilangan yang akan kita kerjakan. Nomor 1 misalnya, kita kelompokkan dulu. Kelompok pertama negatif 3. Kemudian kelompok kedua positif 5. Nah, setelah sudah jadi, maka kita masukkan ke dalam garis bilangan dengan menggunakan panah. Oke, kita buat garis bilangan. Garisnya sudah ada kebetulan Pak Fadlan. Tinggal membuat titik-titik untuk angkanya. Oke, cukup. Mungkin kita letakkan 0. Sebetulnya meletakkan 0 itu bebas, tapi biasanya anak-anak sukanya relatif di tengah. Oke lah, saya ikuti. Di sini 0. Nah, ingat, 0 adalah perbatasan, batas antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Yang di kanan bilangan positif, yang di kiri bilangan negatif. Jadi kanannya 0 positif, kirinya 0 negatif. Oke, kita tinggal menulis sekarang negatif 3. Untuk menuliskan bilangan pada garis bilangan dengan menggunakan panah, langkah pertama kita tetapkan pangkal. Pangkal itu seperti ini pangkal, titik awal. Nah, sebetulnya boleh di mana saja, tetapi umumnya anak-anak mesti kalau menulis awal itu pangkalnya ada di 0. Supaya gampang. Negatif 3 berarti ke kiri. Ingat, lihat, hati-hati ngitungnya begini. 1, 2, 3. Berarti sampai di sini, sampai sini. Kita buat garis karena negatif menghadap ke kiri. Nah, sudah jadi panah yang menunjukkan bilangan negatif 3. Nah, kemudian kita membuat panah untuk menunjukkan bilangan kedua. Karena ini rangkaian, maka pangkal dari bilangan panah, pangkal dari bilangan positif 5, maka pangkal panahnya harus sejajar dengan ujungnya negatif 3. Harus sejajar. Karena ini satu kalimat, nak, jadi nggak boleh, harus begini aturannya. Jadi ujung panah negatif 3 dilanjutkan pangkal panah positif 5 yang akan kita buat. Oke, pangkal sudah, tinggal membuat positif 5. Berarti ke arah kanan, sama seperti tadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lurus sampai di sini berarti. Kita buat garis. Red. Nah, kita ciptakan positif 5. Nah, sudah selesai, tinggal hasilnya. Nah, untuk menentukan hasil bisa kita lihat dari, perhatikan baik-baik, pangkal panah yang menunjukkan negatif 3
sampai. Jadi mulai dari pangkal panah yang menunjukkan negatif 3 sampai ujung panah, ujung yang menunjukkan negatif 5. Jadi pangkal panah negatif 3 letakkan di sini lurus, ujung panah positif 5 sampai sini. Kita buat garis. Nah, karena ujung panah terakhir ada di sebelah kanan 0, maka otomatis panah hasil akhir menghadap ke kanan. Sekali lagi, ujung panah terakhir ada di kanan 0, otomatis hasilnya akan menuju sama arahnya. Nah, menuju ke arah kanan. Sehingga bisa kita hitung, kita lihat hasilnya. Mulai dari sini sampai sini, G sampai IG, 1, 2, positif 2. Nah, paham? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kedua agak rumit, karena kita perlu ngubah. Nah, dibiasakan, coba konsentrasi di sini, positif, ada kurung, negatif. Di yang contoh pertama kan tidak ada semacam itu ya. Contoh kedua positif tambah kurung negatif, gitu, ditambah ada kurung kurang. Nah, ini harus kita ubah dulu supaya gambarnya tidak bingung. Bagaimana caranya untuk mengubah? Ya, kita setrumkan, disetrum pakai kabel lah. Oh, ces. Nah, kita baca, tapi bacanya positif dikali negatif, positif kali negatif. Masih ingat kelas 5 perkalian, satunya positif satunya negatif, hasilnya mesti negatif. Oke, kita ubah penulisannya supaya menjadi lebih jelas. Menjadi, kita pindahkan 6, kita tulis positif kali negatif, jadi negatif 9. Negatifnya nggak usah ditulis karena sudah tergabung. Nah, jadi kalimat baru yang maksudnya sama. Jadi yang ada di kiri dan ada di kanan ini maksudnya sama, modelnya saja yang beda. Sekarang tinggal menggambar, tetapi sebelum gambar apa? Dikelompokkan dulu. Kelompok 1, kelompok awal positif 6, keren. Kelompok yang kedua 9, oh bukan, ini harus ikut loh ya. Nah, negatif 9 begini, bingung nanti kalau nggak begitu. Tinggal menggambar, cepet, 0 di mana? Tengah. Oke. Yes. Buat bilangan pertama, anak panah yang menunjukkan bilangan pertama positif 6. Ayo apa dulu? Pangkal. Di mana pangkal? Ya wes 0, biasa gak apa-apa. 6 ke arah mana? Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Red, kita garis karena bilangan positif menghadap ke kanan. Oke. Nah, ingat ya, ini sebuah kalimat, satu rangkaian. Maka karena satu rangkaian, untuk anak panah bilangan kedua, pangkalnya harus sejajar dengan ujung panah bilangan pertama. Anak panah, pangkalnya, pangkal anak panah bilangan kedua berarti ini negatif 9. Pangkalnya harus sejajar dengan ujung negatif 6. Oke, di sini ya. Nah, tinggal membuat bilangan negatif 9. Ke arah mana? Kiri. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di sini. Oke, kita luruskan. Tarik garis. Oke. Menghadap ke kiri. Oke, sudah selesai.
Jadi bilangan-bilangan sudah kita gambarkan dalam bentuk anak panah. Sekarang tinggal hasil. Bagaimana tadi hasil? Dari pangkal panah pertama, nih, pangkal panah pertama sampai ujung panah kedua. Ini ujung panah kedua. Kita garis. Nah, menghadap kemana ini? Kanan apa kiri? Jelas ke kiri. Mengapa? Karena ujung panah ada di sebelah kiri. Kita tinggal tulis tadi berapa, lupa ini tadi. Ini menunjukkan bilangan positif 6. Ini adalah negatif 9. Hasilnya adalah mulai dari sini sampai sini. Kita hitung 1, 2, 3. Negatif 3. Hore, kita sudah berhasil. Alhamdulillah. Nah, tolong dipelajari baik-baik. Kalau kurang paham, setel 2, 3, sampai 5 kali. Sekian, barangkali ada kekurangan dalam penjelasan Pak Fadlan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.